Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Upaya pencarian korban longsor Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap yang masih terus dilakukan. Untuk informasi update terkini pencarian korban telah terhubung bersama kami, jurnalis Metro TV ada Joy Joins dan juru kamera Yahdin Safrizal langsung dari Desa Cibenying. Sementara itu hingga Sabtu pagi, 4 korban selamat akibat bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah masih dirawat di RSUD Majenang. Namun selain perawatan fisik, pihak rumah sakit juga fokus pada perawatan psikologis. Kita akan ke Joy Jones terlebih dahulu. Bagaimana hasil terakhir proses pencarian hingga saat ini, Joy Jones? Ya, Fatma dan juga pemirsa, hingga saat ini, siang hari ini di pukul 11:28 waktu Indonesia bagian Barat, terlihat di belakang saya, tim SAR gabungan masih terus berupaya untuk mencari korban hilang. Namun beberapa waktu yang lalu kami juga mendengar ya pemirsa, di lokasi titik yang berbeda itu terdengar bunyi ambulan dan terdapat korban yang berhasil ditemukan. Untuk mengetahui jumlah pastinya dan siapa yang berhasil korban mana yang berhasil ditemukan, saat ini telah bersama dengan saya Kepala Kantor SAR Cilacap, Pak Abdullah. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Pak Abdullah, bagaimana tadi kita mendengar bersama bunyi ambulan lewat seperti itu? Itu ada berapa korban, Pak, yang berhasil ditemukan? Ya, baik. Saya sampaikan update pelaksanaan operasi SAR sampai dengan saat ini pukul 11:29 bahwa pada pukul 10.06 telah diketemukan satu survivor atas nama Muhammad Hafiz, 16 tahun, posisi meninggal dunia di worksite A2. Dan pada pukul 10.44 diketemukan seorang ibu atas nama Nur Isnaini terevakuasi juga dalam keadaan meninggal dunia sama di worksite A2. Pak, apakah mereka keluarga atau seperti apa, Pak? Iya, ibu dan anak. Pak, berarti total saat ini berapa yang hilang dan berapa yang ditemukan meninggal dunia, Pak? Ya, di hari ini pencarian terhadap 20 survivor dan sampai dengan tengah hari ini telah diketemukan 2, artinya kita tinggal melakukan pencarian terhadap 18 survivor. Dan yang ditemukan meninggal dunia ada berapa, Pak? Yang diketemukan meninggal dunia sampai dengan hari kemarin ada 5. Ada 5. Ya. Pak, selain itu Pak, kita mau berbicara tentang teknisnya sendiri. Ini sebenarnya berapa luas dan dibagi beberapa titik, Pak, untuk proses evakuasi ini? Iya, jadi pada pencarian bencana tanah longsor ini, Basarnas, TNI Polri, BPBD, dan seluruh tim SAR gabungan, kami sebagai leading sektor dalam pencarian dan pertolongan telah membagi menjadi 2 sektor, yaitu sektor A dan sektor B, di mana sektor A kami bagi menjadi 3 worksite, A1, A2, dan A3, sedangkan di worksite ataupun di sektor B kami bagi menjadi 2 subsektor ataupun 2 worksite, yaitu B1 dan B2. Pak, terkait dengan kendalanya sendiri, Pak, kita juga mengingat bahwa hingga saat ini masih ada 18 yang masih harus ditemukan. Nah, itu kendalanya apa sih, Pak, di proses evakuasi ini? Tentu dalam satu proses pencarian di sini ada beberapa kendala yang kita hadapi. Salah satunya adalah tingkat kelabilan tanah, di mana kelabilan tanah itu akan dipengaruhi juga oleh cuaca. Seperti kita ketahui bersama bahwa dari pagi hari sampai dengan sekarang hampir kita tidak pernah melihat matahari dan suasana memang cenderung ke berawan. Dan ini menjadi satu concern kami tersendiri. Ketika ada hujan turun, secara otomatis kami akan menghentikan operasi sementara. Dan untuk alat berat atau personil, apakah masih perlu ditambahkan, Pak? Atau apa yang masih kurang di tempat ini, Pak? Untuk penambahan alat berat, kalau di hari kemarin kita hanya menggunakan 3 ekskavator, di hari ini kita mengerahkan 9 ekskavator, mengerahkan 9 anjing pelacak, mengerahkan 9 Alcon, beserta penambahan personil yang di hari pertama dan hari kedua itu kurang lebih 450 personil. Hari ini total tim SAR gabungan ada 667 orang dengan 512 orang ikut melakukan pencarian di lokasi bencana tanah longsor ini. Pak, terima kasih Pak atas waktunya telah berbagi bersama Metro TV. Selamat kembali bertugas, Pak. Semoga diberikan kelancaran hingga proses evakuasi selesai. Nah, itu tadi pemirsa wawancara saya bersama Basarnas, dan bisa dilihat juga pemirsa di belakang saya saat ini saya gambarkan bahwa memang proses evakuasi masih terus dilakukan. Ini di bagian salah satu dusunnya pemirsa, karena cukup luas pemirsa dusun yang terkena dampak dari tanah longsor ini. Kenapa
alat berat diperlukan karena memang kedalaman dari korban sendiri diperkirakan cukup dalam. Jika berkaca dari korban sebelumnya, itu saja ditemukan dalam ketinggian atau kedalaman dari permukaan tanah sedalam 3 meter. Sehingga memang alat berat sangat diperlukan dalam proses evakuasi ini. Karena untuk menggali akan lebih efektif jika dilakukan dengan alat berat. Tim BNPB juga menyatakan bahwa akan kembali mengerahkan alat berat dan ditargetkan hari ini alat berat yang dioperasikan akan mencapai 12 unit yang tadi saat ini sedang dioperasikan ada 9, masih ada 3 unit lagi yang akan dikerahkan di tempat ini. Fatma. Baik, terima kasih Joy Jones. Ada juga Darbe Tias, kontributor Metro TV yang saat ini sudah ada di RSUD Majenang. Baik, Darbe, bagaimana kondisi terkini yang ada di sana, Darbe? Ya, Fatma dan pemirsa, saya laporkan update perkembangan korban selamat yang sekarang masih ada di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, di mana 4 orang korban selamat hingga saat ini masih menjalani perawatan di 3 bangsal, yaitu bangsal Melati, Bougainville, dan 1 lagi di bangsal Aster. Dan bisa saya sebutkan bahwa ke-4 korban saat ini memang fokus mendapatkan perawatan dari tim dokter, di mana mereka banyak yang mengalami lebam-lebam mungkin akibat benturan dari peristiwa yang kemarin terjadi, termasuk 1 orang korban yang mengalami patah tulang di bagian tulang kaki sebelah kiri. Dan di samping itu, kalau tadi saya berbincang dengan Humas RSUD Majenang menyatakan bahwa selain perawatan luka atau perawatan fisik, tim dari rumah sakit juga akan melakukan perawatan psikologis, karena mengingat ke-4 korban ini masih sangat trauma terhadap peristiwa yang terjadi pada Kamis malam lalu, di mana mereka itu benar-benar menyaksikan sendiri peristiwa yang menimpa dirinya hingga membuat mereka harus kehilangan rumah, keluarga, hingga terluka. Demikian, Fatma. Baik, terima kasih Darbe Tias dari RSUD Majenang, dan sebelumnya Anda Joy Jones langsung dari Cibening, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.